Ya, perjuangan panjang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 berakhir dengan sia-sia. Ini terjadi 52 hari jelang turnamen digelar setelah FIFA mengambil keputusan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya kronologinya seperti apa? Pada tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok, setelah bersaing dengan Peru dan Brazil, Indonesia dipilih FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah Piala Dunia U20 2021 di Indonesia pada saat itu dibatalkan tapi karena pandemi. Kemudian dilanjutkan pada 25 Juni 2022 ini ternyata timnas Israel dinyatakan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Pada saat ini suara penolakan masih minim. Kemudian pada Februari 2023 FIFA meminta Bali sebagai tuan rumah drawing Piala Dunia U20 2023 yang disampaikan oleh Zainuddin Amali yang saat itu masih menjabat sebagai Menpora. Kemudian selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023, kurang lebih 1 bulan setelah itu, 24 negara peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sudah dinyatakan lengkap. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2023, rasa optimistis untuk Indonesia menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan dengan baik event internasional ini tetap terjaga. Untuk skala internasional perlahan mulai menemui batu hambatan karena pada tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat resmi ke Menpora yang berisikan penolakan terhadap timnas Israel U20 bermain di Bali. Di titik inilah suara-suara penolakan timnas Israel di Piala Dunia semakin gencar, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal 2 kota di provinsi ini akan menjadi tempat digelarnya pertandingan. Dan berselang sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya 26 Maret 2023, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali akibat penolakan dari Gubernur Iwayan Koster. Kemudian khawatir dampaknya meluas, Presiden Joko Widodo pada 28 Maret mengeluarkan pernyataan yang memastikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jokowi kemudian mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar. Namun sayang, lobi yang dilakukan Ketua Umum PSSI tidak bisa menggoyang keputusan FIFA. Pada tanggal 29 Maret 2023, tepatnya 52 hari jelang Piala Dunia dilaksanakan, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia. Kenapa nggak boleh datang? Katanya nggak boleh datang karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Jadi kalau seseorang nggak boleh berbeda negara, seseorang ingin ke negara lain, tapi nggak punya hubungan diplomatik, katanya nggak boleh. Katanya. Jadi kalau nggak punya hubungan diplomatik, nggak bisa masuk. Kalau untuk main bola. Kalau buat umrah bisa ke Masjidil Aqsa. Nanti kita pengen umroh di Indonesia. Itu jadi harusnya panitia Piala Dunia itu bikin umroh ke Indonesia. Gitu. Pasti dia bisa masuk. Jadi tuan rumah itu kan tidak kemarin ya. Dari tahun 2019 tuh. 2020 yang 2020, 21 kena COVID 2 tahun. Sehingga ditunda. Begitu COVID-nya hilang, malah nggak mau. Tapi gitu. ya sah-sah aja yang mau ngomong ini olahraga nggak ada kaitannya sama politik. Ya sah-sah juga, nggak batal. Jadi kita mau ngomong Israel kan? Oh, Israel. Israel itu bangsa besar, bos.
Katanya gara-gara Israel nggak boleh datang, jadi eh, Piala Dunia U20 nggak jadi di Indonesia. Kenapa nggak boleh datang? Katanya nggak boleh datang karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Jadi kalau seseorang nggak boleh berbeda negara, seseorang ingin ke negara lain, tapi nggak punya hubungan diplomatik, katanya nggak boleh. Katanya. Enggak itu. Menurut politikus begitu. Makanya karena Israel nggak punya hubungan diplomatik, nggak boleh masuk ke Indonesia. Katanya. Jadi kalau nggak punya hubungan diplomatik nggak bisa masuk. Kalau untuk main bola, kalau buat umrah bisa ke Masjidil Aqsa. Nanti kita bikin umroh di Indonesia. Itu jadi harusnya panitia Piala Dunia itu bikin umroh ke Indonesia. Gitu. Pasti dia bisa masuk. Lah orang blogger orang Israel ke Bali bisa. Rusia kali bebas. Enggak, yang orang Israel ada gitu. Nas Daily yang kemarin diprotes di sama salah satu orang terkemuka terkenal lah di Bali gara-gara dia memberitakan bahwa terlalu putih sekarang Bali karena kebanyakan orang bule. Nah, beliau itu orang Israel bisa masuk. Jadi ini kata-kata kalau tidak punya hubungan diplomasi tidak bisa, itu tergantung situasi dan kondisi. Kebetulan tahun 2020 waktu mulai kita mengajukan diri, situasinya memungkinkan. Setelah COVID, banyak yang dicuci otak gitu, mendapatkan pencerahan. Sekarang nggak boleh. Jadi, Karena COVID. karena setelah COVID. Coba waktu 2020 waktu kita ngajuin. Lah kita ngajuin kan tadinya kita sudah siap dong. Iya. Di 2020 keluar duit katanya koran 400 miliar buat perbaikan Sinesevo. Jadi namanya Jadi tuan rumah itu kan tidak kemarin ya. Dari tahun 2019 tuh. 2020 yang 2020, 21 kena COVID 2 tahun. Sehingga ditunda. Begitu COVID-nya hilang, malah nggak mau. Tapi gitu. ya karena itu dapat pencerahan. Sudah dapat pencerahan karena sudah lewat. Ya jadi akhirnya sekarang kondisinya tidak. Kalau ngomong politik, atau kalau saya ngomong si orang bodoh itu, orang bodoh Pak. Ini orang bodoh udah minta-minta terus dibatalin hanya karena isu setelah COVID itu tadi. Kan ada beberapa pandangan yang disebutin katanya orang-orang nih. Tapi membaca data iya. Kalau olahraga tidak ada hubungannya dengan istilahnya diplomasi. Ini kan hubungan antar dua negara. Semua orang bisa main di mana saja seperti yang tadi kita ke Masjidil Aqsa, alasan tourism, traveling, olahraga bisa. Wah, sebenarnya nggak ada yang ilmu ya atau nggak seperti 1+1 sama dengan 2. Ya sah-sah aja yang mau ngomong ini olahraga nggak ada kaitannya sama politik. Ya sah-sah juga, nggak batal. Kalau ngomong nggak ada urusan. Banyak buktinya untuk sudut pandang yang mengatakan ada urusan politik. Olahraga lo justru berkali-kali
memperlihatkan, diselenggarakan olahraga untuk memperlihatkan negara ini lebih superior, yaitu politik. Bangsa ini lebih maju, lebih kuat, yaitu politik. Realnya begitu dulu zamannya Olimpiade apa katanya Altius Sitius Betul. ah, Ada 5 itu. aku datang aku Lihat logonya bulat. itu politik. Nah kalau yang ngomong nggak ada urusan politik, pengennya urusan politik adalah urusan negara, urusan olahraga. Seperti contohnya FIFA nggak bisa diatur sama presiden kita. Iya. Lah maunya gitu. Lah tapi tetap aja. Lah emang dia nyelenggarakannya di mana? Di negara ya. Lo sampean masa aku mau rumah sampean masuk ke kamar tidur pakai sepatu, sampean marah. Walaupun saya nggak ada urusan sama sampean, tapi kan ini rumahnya sampean, harus di mana bumi dipijak di sana Anda terinjak, kan gitu. Cuma aku mikir ini, Pak. Sudah minta-minta, tiba-tiba ngomong tanpa sepengetahuan presiden, ngomong dan ngomongannya itu membahayakan. Ini perspektif saya nih. Kata-kata yang ada di Indonesia jadi suatu slogan. Indonesia tuh orangnya harus bersatu padu. Padu ya nggak pernah sama, Pak. Bersatu untuk padu lah. Kalau padu yang satu ngomong ke A, yang satu ngomong ke kiri, yang satu minta oke, Israel datang, yang satu yang minta nggak oke. Karena kita bersatu padu. Kan udah tanda tangan awalnya, Lah, tiba-tiba enggak lebih. kan tanda tangan di mana-mana itu tanda tangan bisa. Peraturan presiden di tanda tangan dicabut lagi Ya bisa, maksudnya kan rasanya saya sudah ngejar-ngejar tiba-tiba dilepeh. Loh kan Anda. Iya. Kan yang protes saya. Iya, Pak Gali. Saya nggak ngejar-ngejar, jadi saya nggak ngerasa apa-apa. Iya. Kalau saya yang ngejar-ngejar, Anda yang ngomong, Iya. Anda nggak ngejar-ngejar. Saya yang sengsara, Anda nggak ngerasa sengsara. Kalau saya sih nganggapnya ada beberapa perspektif. Ada yang ngomongin agama, karena pada demo tuh. Ada yang ngomongin politik. Ada yang ngomongin lagi terkait tadi hubungan diplomatik. Tapi mau tak kait-kaitkan itu saling nyambung. Tapi kan sekelas Boskum, pemimpin kepala daerah, kan nggak mungkin asal jeplak. Oh, saya tidak menerima. Padahal Itu dia kan perintah partai. Nah, itu. Pertanyaan kedua, kalau itu perintah partai, berarti kan ada sesuatu yang besar, Pak. Loh, boleh dong. Karena memang partainya dari dahulu mengikuti jejak, Mengejawantahkan apa yang dulu ya, orang tuanya kerjakan, lah ya wajar, tidak salah. Kan adanya Istora Senayan, GBK itu karena menolak Israel. Zaman dulu Ganevo nggak ada Israel. Jadi ya wajar. Justru kalau Bapak ngomong begitu, pertanyaan dulu waktu ngejar-ngejar kok nggak inget itu. atau intelijen. Oh, intelijen, wah. Indomie telur itu ya kalau lagi puasa lakunya kalau sahur, intel itu. Kalau buka puasa tuh kayaknya jarang. Kita biasanya buka gorengan. Indomie telur kayaknya menunya lebih enak kalau sahur. Saya berpikir gini, kalau yang ngomong partai, apa bos partai lah, berarti ada kepentingan besar nih, konsiderasi besar nih, atau ada sebuah ketakutan yang diciptakan, tapi dia sudah ngitung matematikanya. Contoh nih, ini
menurut saya ini dibenturkan masalah agama, bahwa ini penjajah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi duta besar daripada Palestina sendiri pun silakan, olahraga nggak ada hubungannya politik. Itu satu. Analisa kedua, apakah ada hubungannya kalau misalnya mereka itu jadi datang dimanfaatkan untuk politik 2024 dengan isu Kamerun, terjadi chaos, kemudian terjadi, kan sudah contoh Jakarta ya, disparitas agama macam-macam digunakan. Apakah itu semacam peluang, dan mungkin bayangan saya sangat tidak masuk akal seorang partai lah bisa mengintervensi kalau tidak by data, menurut saya. Tapi diskusinya jadi panjang lagi karena saya beberapa informasi yang ada seperti itu. Kan yang lagi ditonjolkan Kadru nih, wah nanti membela, ini mengkhianatin, kita tetap ngomongin membela Palestina, terus maka akan terjadi kerusuhan. Padahal 2024 tinggal sedikit, maka ada kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan. Nah, opportunity beberapa chaos, dan itu muncul tiba-tiba. Kebetulan dua-duanya sama merah. Enggak, kalau aku sih ngeliatnya enggak, semuanya enggak tiba-tiba, itu udah biasa. Justru yang kalau aku mikirnya nolak Israel udah dari tahun kuda kok. Kayak gitu ya. Bukan baru, dari tahun kudanya udah. Cuman biasanya kita tuh suka nggak konsisten. Ketika nggak konsisten, bikin G20. Di Bali kemarin G20. Diplomatnya Israel datang. Itu pas lagi nggak konsisten. Tapi sebenarnya Indonesia tetap konsisten kok. Dari dulu emang nggak mau. Jadi sebenarnya bukan, kalau saya mikirnya bukan karena mau ada apa, tapi ya karena nggak konsisten aja. Nah ini barangkali untuk mengingatkan konsisten. Nah, jadi ada riak-riak. Wah. Yang saya tahu juga gitu, beberapa atletnya sebenarnya udah masuk nih, mau panjat tebing, tapi eskalasinya jenis-jenis olahraga yang kecil-kecil yang hanya tidak Skala tidak skala. ya, saya bola Tidak terekspos. Itu sudah. Itu makanya tadi. Jadi sebenarnya udah kita ini nggak konsisten aja. Tapi ini bukan hal baru. Kalau saya nggak konsisten tidak hal baru termasuk gue. jadi ya sutra. Ini biasa aja. Cuma kalau ngomong gini deh, mencoba gayanya gaya sok pinter nih. Ada kalau beberapa perwakilan yang kecil-kecil tidak terekspor dan mereka bisa aja jalan-jalan aja. Tidak konsisten kan, suatu saat kita kan dibalas juga bahwa kita tidak punya agreement untuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya FIFA ngomong batal, wajar dong, nggak wajar. Cuman kenapa bagian ini dipermasalahin gitu? Bagian kok coba kalau Tapi sengaja beritanya ditekan kok supaya nggak ramai. negara Indonesia gini, negara Indonesia tuh 70% orang Islam. Anggaplah dari 70% itu 10%-nya orang yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Lah itu konsisten. Wong itu negaranya Israel. Kita nggak bisa masuk ke Palestina langsung masuk, nggak bisa. Ya, Harus lewat Israel. ya. Lah itu konsisten. Pas bagian situ nggak apa-apa. Ini kan bagi cara beribadah. Nah, karena tidak punya agreement, jadi lewat Yordania, lewat Mesir. Ya ini nggak apa-apa. Lah itu coba tanya sama yang 10%-nya orang yang pernah ke Masjidil Aqsa, orang Islam yang pernah ke Masjidil Aqsa. Nah itu kan juga harusnya kita nggak ada keinginan buat
kita nggak ada kesempatan buat berangkat ke sana dong. Saya setuju Pak, karena ini jadi alasannya yang saya tahu dari pemerintah itu nggak jelas sih, kayak nggak konsisten. Sebenarnya pernah jelas Pak, Apa itu? zamannya Presiden Gus Dur. Oh iya, Dibuat aja, nah, ya. diplomat, Iya, susah-susah amat. iya. Karena itu yang repot. Dengan agamamu, Iya, urusan, iya. agamaku urusan. Gitu. Iya, iya benar juga sih. Daripada ini kucing-kucingan. Kalau mau konsisten, semua orang yang bener passwordnya Israel nggak bisa masuk, udah. Iya kan, kan ngomongnya olahraga merah, kuning, Ah. hijau, bahwa itu tidak ada strata, tidak ada batas negara, tidak ada batas ini, semuanya olahraga untuk bisa menyatukan semua itu. Ya, Nah, itu kan katanya. katanya olahraga, Lah, tapi Rusia nggak boleh ikut Piala Dunia, Pak. gara-gara invasi. Nah, ya itu ya podo. Nah, itu kan bisnis itu. Nah, itu kan sama aja dong kalau gitu. Jadi ya ini semua nggak konsisten, FIFA-nya nggak konsisten, Indonesianya nggak konsisten, gitu. Jadi ya nggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah tadi Intel itu bahwa Indomie telur itu enaknya untuk sahur. Ya, data Indomie telur itu yang saya dapat itu ada 4 Pak. Yang pertama, ya saya dapat dari mana kalau? Yang pertama, beberapa eksponen orang yang suka disparitas terjadinya benturan antara agama akan memanfaatkan. Itu nggak ada urusan Israel, pasti memanfaat. Ya, justru itu akan menjadi tunggangan untuk bisa meletupkan. Jadi dia punya momentum akan mengatakan bahwa dinasti ini atau rezim ini mengizinkan, padahal nggak ada hubungannya. Tetapi kan grassroots itu pikirannya sama dengan waktu pemilihan DKI itu. Tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi hanya ngomongin ini isu yang pertama. Kalau itu mencuat, maka kesempatan dia untuk bisa meraih ataupun membuat semacam dampak kerusuhan. Lewat masjid, lewat SARA, macam-macam, dan itu hal-hal yang meletup mudah. Nah, yang ketiga ngomongnya nanti dikaitkan dengan politik, katanya loh. Yang ketiga kenapa? Dikaitkan dengan politik, Pak. Nah, itu politik semua loh. Dikaitkan itu semua politik loh. Aku tahu orangnya.